kota B, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga daging ayam melonjak di pasar tradisional Palu. Sebanyak 34 miliar rupiah sisa dana hibah Pilkada Sulteng dikembalikan ke kas daerah. Puluhan warga mendatangi kantor DPRD Sulteng memprotes penyerobotan lahan pertanian. Sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ayam potong mulai naik di pasar tradisional Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari peternak. Imbasnya, sejumlah los pedagang ayam di pasar menjadi kosong. Harga ayam potong di pasar Impres Manonda mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per ekor. Ayam potong yang semula dijual seharga Rp60.000 per ekor, kini naik menjadi Rp70.000. Kondisi yang sama juga terjadi di pasar tradisional Masomba Palu. Para pedagang menjual ayam potong dengan harga rata-rata Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor. Meski mengalami kenaikan harga, namun pembelian ayam tetap meningkat. Para pedagang menyebutkan jika kenaikan harga ayam tersebut dipicu tingginya permintaan konsumen, sementara stok ayam berkurang. Selama ini, ayam dipasok dari Kabupaten Sigi, Parigi Motong, Mamuju, dan Gorontalo. Naik. Boleh tahu itu naiknya berapa hari sudah? Sudah 2 hari, karena ada ayam masuk. Berarti pasokan ayamnya kurang ya? Iya. Harganya sekarang berapa, Bu? 70. Itu per ekor? Per ekor. Kalau per kilonya, Bu? Tidak bisa, kalau per kilo. Oh, jadi dia dijual Per ekor. Iya. Sebelum naik harganya berapa, Bu? 65, 60. Sama saja. Cuman ayamnya yang sedikit? Iya, cuma ayamnya saja yang sedikit masuk. Cuma sampai jam 10 saya menjual, habis. Berarti Pagi, kalau mau Idul Adha lebih banyak permintaan lebih banyak ayam. lagi. Terkadang baru jam 10 pagi sudah habis. Jadi harus Pengalaman lalu disediakan pernah, sudah 2 kali kayaknya kejadian ini. Sampai-sampai orang mencari ayam sampai malam. langsung. Sisa yang 50 Kak. Nanti stoknya pasti harus banyak. Harus minimal kayaknya kalau dalam satu pemotongan itu 2.000, 1.500. Itu dari perusahaannya. 50 juga ini? Iya. Misalnya untuk Biasanya, para pedagang menyiapkan rata-rata 1.500 hingga 2.000 ekor ayam selama menjelang Lebaran. Permintaan ayam diperkirakan akan terus meningkat dan harga terus melonjak. Samsiar melaporkan dari Palu. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah mengembalikan sisa dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024. Pengembalian dana hibah diberikan ke kas daerah. Pengembalian dana tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulteng, Dr. Reni Lamajido, Selasa sore. Pengembalian sisa dana hibah tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua KPU Sulawesi Tengah, Resvi Renol, kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Lamajido. Dari total dana hibah yang diterima sebesar 76 miliar lebih, realisasi penggunaan anggaran pada pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai 41 miliar lebih atau sekitar 53,7%. KPU Sulteng juga menyisihkan dana hibah sebesar 1 miliar lebih untuk penyelesaian kebutuhan ad hoc di KPU Kabupaten Sigi. Dari jumlah penggunaan anggaran tersebut, dana hibah tersisa yang dikembalikan kepada Pemprov Sulteng sebesar 34,34 miliar lebih. Yang kemarin kita menerima dana hibah 76M 934 652.000. Dan realisasi yang kami gunakan untuk KPU Provinsi itu sekitar 41M 317.577.
Terus sisa anggaran dari 35M 617 juta itu kami sisihkan untuk KPU Sigi untuk penyelesaian ad hoc, itu ada sekitar 1M 271 juta 550. Nah, ini lumayan lah untuk penghematan kami penggunaan anggaran selama pilkada ini, dikarenakan pengelolaan keuangan juga kita secara efektif. Jadi ada memang pembelanjaan yang tidak pemborosan yang tidak kita lakukan. Itu contoh perjalanan dinas yang seharusnya sendiri bisa atau 2 orang bisa, ya kami lakukan 2 orang. Gitu. Jadi tidak ada pemborosan yang harus membagi tim secara massal pergi. Jadi kami memang hanya bekerja berdasarkan tusi, dan teman-teman komisioner ini kalau pergi hanya didampingi sekitar 1 atau 2 orang dalam perjalanan. Resvi Renol mengatakan keberhasilan pengelolaan anggaran ini tak lepas dari dukungan semua pihak, terutama pemerintah provinsi. Menurutnya, efisiensi menjadi prinsip utama dalam penggunaan anggaran pilkada tahun 2024. Pengembalian sisa dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Senin sore. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bencana banjir yang melanda Kota Palu awal Mei mendapat perhatian dari pemerintah Kota Palu. Lebih 100 keluarga dari sejumlah kelurahan mendapatkan bantuan sembako gratis. Bantuan dari pihak lain juga mengalir kepada warga yang terdampak bencana. Bantuan yang diberikan tersebut berupa beras seberat 10 kg kepada setiap kepala keluarga. Pihak Dinas Sosial turun langsung meninjau dan memberikan bantuan dari rumah ke rumah kepada warga yang terdampak banjir. Ada 50 kepala keluarga dari kelurahan yang terdampak, antara lain di Kelurahan Kabonena, Duyu, Silae, dan Talise Valengguni. Pemberian bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban warga, apalagi saat ini mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mendapatkan sumber pendapatan tetap. Dari Dinas Sosial Kota Palu, kami ini bersama tim PRC Jaga Palu turun lapangan meninjau warga Kota Palu yang terdampak. Warga yang Kota Palu yang terdampak ini kita berikan bantuan, yaitu beras dengan paket sembako, bersama ditemani dari pihak kelurahan dan Satgas Pancasila Kelurahan. Kelurahan yang terdampak di Kota Palu ini ada beberapa titik yang kebetulan terdampak, yaitu Kelurahan Kabonena, Kelurahan Silae, dan Kelurahan Duyu. Ya, dan di Kelurahan Kecamatan Mantikulore itu Kelurahan Talise dan Talise Valengguni. Warga berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah kota tersebut. Bantuan tersebut sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Apalagi harga beras di Kota Palu saat ini cukup mahal. Warga berharap tidak hanya bantuan beras, tapi juga bantuan kebutuhan lainnya, terutama pelayanan kesehatan. Audia Fitra melaporkan dari Palu.